Salam, damai di hati. Ya, puji Tuhan, teman-teman, guru-guru sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini eh, bersama saya dengan Enci Ripka mengajak orang semua untuk bersama-sama belajar ya dalam mempersiapkan diri kita untuk melayani di ibadah sekolah minggu maupun di ibadah pondok gembira ya, dan untuk minggu ini kita akan belajar bersama-sama dalam Bina Anak pelajaran 36 ya. Untuk itu sebelum kita akan belajar bersama membahas, pelajaran Bina Anak yang ke-36 ini, saya ajak kita semua, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena kasih dan rahmat-Mu Engkau boleh memberikan kami kesempatan yang terindah untuk bersama-sama belajar dalam persiapan kami untuk mengajar di ibadah sekolah minggu maupun dalam ibadah pondok gembira, bahkan juga dalam pelayanan. Untuk itu biarlah Engkau memberkati kami semua, demi Tuhan kami yang hidup kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, guru-guru sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil di dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13, dilanjutkan kembali pada ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-31. Mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan diberi judul, "Banyak anggota tetapi satu tubuh." Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayat 26, karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Karena semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikianlah firman Tuhan, dan dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan dan teristimewa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman guru-guru sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, harapan dari saya, Inci Ripka, semua kita saat ini dalam keadaan yang luar biasa ya, sehat, kuat, dan tentunya selalu bersukacita ya. Sebagai guru sekolah minggu, saya mengajak agar supaya di dalam kita melayani, kita lakukan dengan penuh sukacita iman dan dengan penuh ucapan syukur. Nah, teman-teman guru-guru sekolah minggu, saat ini dalam pelajaran yang ke-36 ya, em, membahas tentang banyak anggota tetapi satu tubuh ya. Tentunya di sini eh, menceritakan tentang surat Paulus kepada jemaat di Korintus ya. Karena jemaat Korintus ini adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus ya.
Dan torang tahu bersama, ya, kalau torang baca-baca tentang, kota Korintus tentunya torang akan mau dapat tahu bahwa Korintus ini adalah kota yang ramai, ya. Banyak pendatang dan kota ini terletak dekat pelabuhan, ya, sehingga memang sangat ramai, ya. Di sana banyak orang-orang dari berbagai, daerah, ya, seperti ada Yunani, ya, dan juga baik orang Yahudi, ya, di sana banyak, ya, keanekaragaman. Ada budak maupun ada orang merdeka, ya, dan itulah istimewanya kota Korintus. Nah, namun dengan keanekaragaman berbagai budaya atau hal-hal yang terjadi di sana, maka timbullah perselisihan. Kenapa timbul perselisihan, saudara-saudara? Karena di sana selain ada kebebasan berbagai hal, ya, dalam mereka menerima berbagai ajaran pun mereka sudah ada yang menafsirkan berbeda-beda, ya. Sama seperti, ya, ada yang mengatakan bahwa aku ini dari golongan Paulus, aku ini golongan dari Apolos, ya, dan lain sebagainya. Bahkan juga ada mereka berselisih tentang, ya, berbagai karunia yang mereka dapatkan, ya. Sehingga ketika karunia-karunia yang mereka dapatkan, disitulah timbul ada kesombongan, ada iri hati, dan dengki. Dan disinilah Paulus datang dengan suratnya dengan menasihati agar supaya di dalamnya mereka harus bersatu. Bersatu sehingga Paulus, eee, mengajarkan mereka dengan, satu dengan membuat kata sama seperti satu tubuh, ya, satu tubuh, ya. Nah, di dalam satu tubuh itu, ya, tentunya ada kesatuan karena ada kepala, ya. Oleh karena itu, di dalam satu tubuh itu ada berbagai-berbagai anggota tubuh dan fungsinya tentunya beda-beda teman-teman ya, beda-beda, ya. Kalau tangan, orang boleh tahu tangan untuk memegang, ya, menulis, boleh berjabat tangan, ya, kaki gunanya untuk berjalan, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, ya, pokoknya fungsinya berbeda-beda, tetapi saling membutuhkan. Nah, oleh karena itu, Paulus di sini mengajar agar supaya orang-orang yang ada di Korintus itu harus bersatu. Karena kepala kita adalah Kristus, ya. Banyak anggota, banyak jemaat, tetapi satu kepala, yaitu Kristus. Nah, sebagai kepala, tentunya Tuhan adalah pengarah atau penunjuk dalam kehidupan kita, ya. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa kepala, yaitu Sang Kristus, yaitu Tuhan Yesus yang menjadi kepala dalam tubuh kita, dalam jemaat kita. Nah, oleh karena itu teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di sini juga kita diajak untuk saling menghargai, saling menghormati, ya, satu dengan yang lain. Sama dengan tubuh, saling membutuhkan, ya. Tidak, tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tidak membutuhkan yang lain. Sama seperti, eee, jemaat, ya. Di dalam satu jemaat tentunya di situ ada pemimpinnya. Ada pendeta, ya, ada diaken, ada penatua, ya, ada UPK, ya, saling membutuhkan dan itulah harus ada kesatuan, ada kerjasama dengan baik. Itulah yang diajarkan atau diminta oleh Rasul Paulus pada jemaat Korintus agar supaya mereka bersatu, ya, bersatu, saling membutuhkan, ya.
Walaupun di sana ada karunia-karunia untuk berbahasa roh, ya, ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk, eee, menyem eee, karunia untuk menyembuhkan, ya, tetapi semuanya sama, dan di dalamnya Tuhan yang memberi. Oleh karena itu teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di sini karena kita adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, dan kita adalah anggota-anggotanya. Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, ya, dalam jemaat, ya. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Nah, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, mereka semua adalah rasul, ya. Sebagian mereka bukan hanya, semuanya nabi, atau bukan semuanya sebagai rasul, tetapi diberikan tugas masing-masing untuk membangun jemaat, untuk membangun jemaat. Dan oleh karena itu, di dalam kita sebagai guru-guru sekolah minggu, ya, di dalam kita mempersiapkan anak-anak kita, ya, di dalam kita akan mengajar mereka, ya, kita harus ingatkan kepada mereka bahwa mereka pun adalah sebagai anggota tubuh Kristus, ya, anggota tubuh Kristus. Dan mereka adalah anak yang istimewa, ya. Mereka pun boleh menjadi berkat, ya, ketika mereka berada di dalam, mmm, satu keanggotaan di dalam gereja. Gereja adalah tubuh Kristus. Gereja adalah orangnya. Tentunya kalau torang mau lihat fisiknya, gereja adalah tempat orang untuk beribadah. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya, gereja adalah orangnya, ya. Di dalamnya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan mereka adalah anak-anak yang istimewa, bahkan mereka pun adalah bagian dari gereja yang boleh menjadi berkat, ya, istimewa. Dan oleh karena itu teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di sini Rasul Paulus mengajak torang pun, mengingatkan torang agar supaya untuk berusaha memperoleh karunia-karunia yang paling utama, ya. Dan itu boleh kita jadikan berkat buat banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati torang semua, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi bekal buat orang untuk mengajar di ibadah sekolah minggu ataupun di pelayanan lainnya. Amin firman Tuhan.